Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Apa kabar ananda semuanya? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, tanpa ada suatu kekurangan apapun. Kita doakan semoga yang sakit Allah angkat penyakitnya, Allah berikan kesembuhan kepadanya. Dan bagi saudara-saudara kita yang sedang mengalami kesempitan, semoga Allah lapangkan urusannya. Selawat dan salam untuk Rasulullah Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik ananda semuanya, hari ini Ustazah Ayu ingin bercerita tentang sirah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ceritanya atau sirahnya tentang kisah dua gunung yang hampir saja Rasulullah balikkan gunung itu untuk ditempatkan kepada satu kaum. Tapi jadi nggak ya? Nah, begini ceritanya. Dengarkan ya Nunu. Iya Ustazah Ayu. Pada suatu hari Rasulullah mendatangi para pemimpin Taif untuk mengajak para pemimpin Taif masuk ke dalam agama Islam. Rasulullah juga mengajak para pemimpin Taif untuk menyembah Allah saja, meninggalkan agama jahiliyah. Tapi ternyata para pemimpin Taif itu menghinakan Rasulullah, mendustakan Rasulullah, menolak dakwah Rasulullah. Lalu di hari kemudiannya Rasulullah berjalan selama 3 hari, mengetuk pintu rumah satu persatu, mengajak orang-orang yang ada di Taif itu masuk ke dalam agama Islam, menyembah Allah saja. Tapi yang didapat oleh Rasulullah itu sama. Para penduduk Taif menolak dakwahnya Rasulullah. Mereka mendustakan, mereka menghina, bahkan mereka melempari Rasulullah batu. Masa ya Ustazah Ayu? Sedih sekali ya. Iya. Jadi orang-orang Taif itu melempari Rasulullah dengan batu sehingga berdarahlah mata kaki Rasulullah. Rasulullah pun berjalan dengan keadaan yang gundah gulana, berjalan dengan hati yang sedih, tertunduk lesu. Kemudian Rasulullah mengangkat kepalanya, tiba-tiba Rasulullah melihat Jibril di hadapannya. Malaikat Jibril lalu menyapa Rasulullah. Ya Rasulullah, sungguhnya jika engkau mau, kata malaikat Jibril, aku bisa mengutus 2 malaikat penjaga gunung ini untuk berbuat sesuai dengan apa yang engkau perintahkan. Jadi Nunu, di Taif itu terletak 2 gunung. Ada 2 gunung di situ. Dan malaikat Jibril menawarkan agar Rasulullah memerintahkan kepada malaikat penjaga 2 gunung itu sesuai dengan perintahnya Rasulullah. Bisa saja Rasulullah memerintahkan balikkan kedua gunung itu agar hancur penduduk Taif. Bisa kan Nunu? Karena Rasulullah dalam keadaan hati yang sedih, hati yang sakit, ditolak dakwahnya. Bisa ya? Bisa juga. Balikkan saja gunung itu biar mereka hancur. Mereka kan sudah menolak dakwah Rasulullah, menghina, mengejek, bahkan melempari Rasulullah dengan batu. Kalau Nunu jadi Rasulullah, manalah bisa Nunu. Iya, ini misalnya kalau Nunu itu di posisi Rasulullah, Nunu ditawarin untuk memerintahkan Nunu jadi di posisi Rasulullah. Nunu akan suruh malaikat itu balikkan gunung itu biar hancur semuanya.
Tapi kira-kira Rasulullah menerima tidak tawaran itu ya Nunu? Kira-kira Rasulullah memerintahkan apa ya kepada penjaga gunung itu? Apa Rasulullah suruh biar gunung itu meletus, terbalik, biar hancur semua para penduduk Taif itu? Ayo Ustaz, ayo lanjutkan. Ya. Jadi malaikat itu menawarkan kepada Rasulullah untuk mengangkat kedua gunung ini agar tertimpa kepada kaum Taif itu. Jadi begini kira-kira Nunu, kata malaikat penjaga kedua gunung itu. Ya Rasulullah, perintahkanlah kepadaku agar aku menimpali orang-orang yang mendustakanmu itu dengan kedua gunung ini. Tapi ternyata tahu nggak Nunu Rasulullah jawab apa? Apa Ustazah Ayu? Rasulullah jawab iya ya. Biar mereka semua mendapatkan pelajaran karena mereka sudah menolak dakwahnya Rasulullah. Ya kan? Ya kan? Nunu salah. Rasulullah jawab tidak. Jangan. Aku datang sebagai rahmat, bukan sebagai azab. Masya Allah, Nunu terharu. Baik banget ya Rasulullah ya. Iya, Rasulullah bahkan berdoa. Aku bahkan berharap. Rasulullah berdoa, berharap kepada Allah, kelak suatu masa akan lahir dari rahim mereka generasi-generasi atau orang-orang yang hanya menyembah Allah saja. Nunu terharu. Iya, pada Rasulullah hatinya sudah sedih, hatinya sudah sakit, mata kakinya sudah berdarah karena dilempari batu. Tapi Rasulullah tidak mau membalas mereka, tapi Rasulullah malah mendoakan mereka. Baik ya Rasulullah Nunu. Iya, kalau Nunu itu Nunu udah dilempari batu. Maksudnya Rasulullah udah dilempari batu, udah dicaci maki, dihina, tapi Rasulullah masih baik ya. Nunu semakin cinta deh dengan Rasulullah. Ustazah Ayu. Iya, Rasulullah baik banget ya Nunu ya. Nah, hikmah apa ya yang bisa kita petik dari sirah ini, cerita ini? Ayo, siapa yang tahu? Hikmah yang pertama adalah bahwa Rasulullah mengajarkan kita tentang arti sebuah keikhlasan. Ketika kita ikhlas berbuat baik karena Allah, insya Allah Allah akan memberikan balasan yang setimpal atas perbuatan baik itu juga. Nunu tahu nggak? Ternyata benar loh, pada suatu masa bertahun-tahun berikutnya di Taif itu semua orang sudah menyembah Allah. Semua orang sudah tunduk kepada Allah. Jadi doa Rasulullah itu dijawab oleh Allah, tapi bukan di masanya Rasulullah. Rasulullah sudah wafat ketika itu. Masya Allah. Iya, jadi Rasulullah juga mengajarkan kepada kita untuk memaafkan. Ketika kita sudah niat baik karena Allah, berbuat baik karena Allah, kita masih menerima keburukan dari manusia, tapi kita memaafkan, insya Allah Allah akan berikan selain juga pahala, juga Allah akan berikan kebaikan pula kepada kita. Rasulullah juga mengajarkan kepada kita tidak boleh berlaku atau bersifat dendam. Kita nggak boleh dendam ya Ustazah Ayu ya, nggak boleh dendam. Iya, kita tidak boleh mempunyai sifat dendam. Biarlah kejahatan yang dilakukan orang kepada kita, Allah yang membalasnya. Kita tidak boleh membalasnya dengan perbuatan yang lebih buruk lagi. Dan yang terakhir, Rasulullah ajarkan kepada kita mendoakan orang-orang yang telah berbuat jahat kepada kita, sebagaimana Rasulullah lakukan tadi. Rasul jawab tidak, jangan. Aku datang sebagai rahmat, bukan sebagai azab. Aku bahkan berharap, nah ini doa Rasulullah, berharap kepada Allah
Semoga kelak dari rahim mereka keluar orang-orang yang lahirlah orang-orang yang menyembah Allah. Nah, itu kan doa dari Rasulullah. Rasulullah mendoakan orang-orang yang telah jahat kepada Rasulullah. Nah, begitu. Selain kita tetap berbuat baik, kita juga doakan mereka. Ya, Nunu ya. Masya Allah, Rasulullah baik banget ya. Nunu jadi terharu. Nah, begitu ya Nanda semuanya. Semoga kita bisa mencontoh sifatnya Rasulullah, mencontoh dan meneladani apa yang telah Rasulullah ajarkan kepada kita melalui sirah-sirahnya. Nah, demikianlah sirah Nabi Muhammad SAW. Semoga Ananda bisa mengambil hikmahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah mohon maaf apabila ada salah kata kepada Allah. Ustazah minta ampun. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Iya, Nunu juga minta maaf ya. Maaf lahir